ya, bukan sambungan. Jadi ini batangnya dari A sampai B itu tidak ada sambungannya. Jadi atau gelagarnya atau balok memanjangnya itu tidak ada sambungannya. Cuma kita akan meninjau momen di titik C misalkan. Momen di titik C. Titik C itu misalkan jaraknya ini A, ini B ya. Jaraknya A dan B. Akan meninjau seperti itu. Terus kemudian kita akan meninjau garis pengaruh momennya. Momen di titik C itu berapa? Akibat kalau ada beban yang berjalan ya. Kalau ada beban yang berjalan itu momen di titik C itu berapa ya? Karena ada beban berjalan maka momennya akan berubah-ubah. Setiap kali bergerak bebannya bergerak ya. Setiap kali bebannya bergerak maka momen di C juga berubah ya. Bisa berubah menjadi besar, bisa berubah menjadi kecil ya. Tergantung kemana pergerakan dari apa beban itu ya. Kalau bebannya menjauhi ini ya menjauhi titik C nanti momen di C-nya lebih kecil ya. Tapi kalau bebannya bergerak mendekati titik C, maka momen di titik C adalah lebih besar ya. Untuk menghitungnya gimana? Ya, untuk menghitungnya kita akan menggambarkan garis pengaruh di titik C dulu, garis pengaruh momennya ya. Garis pengaruh momen ya. Oke, garis pengaruh momennya kita tahu sendiri bahwa rumus momen ya. Momen itu M ya. M sama dengan P dikalikan dengan X ya. Momen adalah P dikalikan dengan X, artinya beban dikalikan dengan jaraknya, jarak pusat beban ke titik yang ditinjau ya. Seperti itu. Oke, berarti kita di sini bebannya nanti akan bergerak ya, akan bergerak dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Misalkan bebannya ini bebannya P ya. Oh, sorry, bebannya P. Bebannya P sejauh X. Ada beban P sejauh X. Bebannya P ya, ini ya. Ada beban P sejauh X ya. Maka momen DC seperti apa? Ya. Jadi kondisinya pertama pada waktu X-nya lebih kecil daripada A. Ya. X-nya lebih kecil daripada A. Kalau X-nya lebih kecil dari A, maka MC ya, MC itu sama dengan RA dikalikan dengan A ya. Dikalikan dengan A min P dikalikan dengan A min X ya. A min X. A min X. Seperti itu. Ini rumusnya. Jadi MC sama dengan RA dikalikan A dikurangi P dikalikan A min X ya. RA-nya berapa seperti ini? Kalau ini RA-nya besarnya berapa RA-nya? RA-nya yaitu menggunakan sigma momen D sama dengan 0 ya. D sama dengan 0 berarti RA-nya kita cari RA-nya berarti di sini RA di sebelah sini aja ya RA-nya ya. Ya ini RA sama dengan P dikalikan L min X ya. Dikalikan L min X dibagi dengan L.
RA-nya berarti dari sini, dari P dikalikan ke B ya. P dari ke B adalah L min X ya. L min X ya. Jadi ini kalau diberi tanda, ya, ini panjangnya adalah L ya. Panjangnya adalah L. L min X ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu, L min X. Jadi P-nya 1 ya. P-nya 1 berarti ini sama dengan L per L min X ya. X-nya per L ya. X-nya per L ya. X-nya per L. Jadi sama dengan 1 dikurangi X per L ya. Atau coba saya buat kecil aja. Ini sama dengan langsung aja, langsung ini. Ini sama dengan P-nya 1, L per L adalah 1. Ini 1 dikurangi X per L ya. Ya, jadi RA-nya seperti itu. Ya. RA seperti itu, kita masukkan ke, substitusikan ke bawahnya. Berarti ini 1 min X per L dikalikan A dikurangi P ya. P-nya itu 1 ya. P-nya tetap 1 berarti 1 kali ini berarti 1 berarti A min X. Ini berarti sama dengan ini A-nya jadi A min AX per L. Terus ini min A plus X. Gitu ya. Ini sama dengan ini kita coret ya. Nah, ini sama ini habis ya. Ini habis terus kemudian hasilnya adalah X min AX per L. Min A, L seperti ini. Min AX per L. Atau kita ya, ini persamaannya linear ya, X dikurangi AX per L ya. Ini MC-nya ya. MC-nya seperti itu. Terus kemudian ini bisa juga ini kalau ini sama dengan ini X ya, masih X. Ini berarti 1 dikurangi A per L. Ya, sama seperti ini. Jadi MC-nya seperti ini ya. Pada waktu X-nya lebih kecil daripada A. Terus pada waktu X lebih besar daripada A, maka MC sama dengan RA MC ya. Pada waktu X-nya lebih besar dari A, berarti di sebelah kanan C ya. Di sebelah kanan C, maka MC ini adalah RA dikalikan dengan A. RA-nya sama dengan ini, RA-nya berarti 1 ini ya. 1 min X per L ya. Jadi 1 min X per L dikalikan A. Ini sama dengan hasilnya A ya. A min AX
A min AX per L ya. Ini atau kita ini jadinya A ya. Ini A, terus ini 1 dikurangi X per L. Seperti ini. Bisa seperti ini. Jadi pada waktu X-nya lebih besar daripada A, maka rumusnya MC sama dengan seperti ini ya. Ini analisisnya ya. Oke, berarti pada waktu eh, kita lanjutkan lagi, ini kita duplikat slide-nya. Oke, nah kita hapus, ini juga kita hapus. Kita hapus, kita tuliskan bahwa MC di sini adalah X 1 min A per L. Kalau ini A kalikan 1 min X per L. Ya, kita lanjutkan. MC-nya ini pada waktu apa ya? Pada waktu P-nya di C ya. Sekarang pada waktu P-nya di C. Yaitu pada waktu P di C ya. Ini pada waktu ya, Pak. Pada waktu P-nya di titik C, maka momen di titik C berapa ya? Momen di titik C berarti tadi rumusnya MC sama dengan X kalikan 1 min A per L ya. X-nya berarti X-nya pada waktu P-nya di C berarti X-nya sama dengan A ya. Jadi ini sama dengan A 1 dikurangi A per L ya. Ya, seperti itu. Berarti ini sama dengan A, A kali 1 A ya, sama dengan A dikurangi, sorry, langsung aja. Nah, 1 ini kita, ini kan berarti 1 A per L ya, berarti ini sama dengan ini per L. Berarti ini L min A ya, L min A. Ya, L min A ya. Ini sama dengan A, L min A ini sama dengan B ya. L min A itu sama dengan B. Kalikan B per L. Ini sama dengan A, B per L ya. Sama dengan A, B per L ya. Jadi MC itu sama dengan A dikalikan B per L. Terus kemudian yang kita meninjau yang ini ya sama aja ya. Misalkan ini yang pada waktu di ini EDC MC-nya kita tinjau sama dengan ini A ya, sama dengan A dikurangi 1 min 1 X-nya berarti A ya. Ini A.
A dibagi L. A dibagi L. Ini sama dengan juga sama dengan ini. Sama dengan A kali B per L ya. Kali B per L. Kurang kurang kecil ya. Ini adalah ini sama dengan A. Ini berarti L min ini per L ini min A. Jadi pada waktu M di C, pada waktu P-nya di C, maka X-nya sama dengan X-nya sama dengan A ya. Sama dengan kalau X sama dengan A. X sama dengan A seperti ini. Ini sama dengan A dikalikan B lagi per L. Ya, sama ya. Jadi dengan rumus yang atas ini yang bawah itu sama ya hasilnya ya. Pada waktu P-nya uh, di C ya, MC ya. MC pada waktu P-nya di C, pada waktu P di C ya. Ini juga AB per L, ini juga AB per L ya. Jadi kita pada waktu X-nya 0 gimana? Kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti nanti hasilnya MC-nya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Ya, kalau X-nya 0 maka juga 0 ya. Ya, karena ini X-nya 0, MC sama dengan X dikalikan ini ya. Ini juga sama dengan 0 ya. Oke, kita gambarkan. Ini berarti gambarnya seperti ini. Ini besarnya adalah A dikalikan B per L ya, momennya. Momennya AB per L ya. Di sini 0, ini 0. Seperti itu. Terus kemudian kalau yang di ini kalau kita perpanjang ya, kalau kita perpanjang di sini, kalau kita perpanjang, nah, maka ini besarnya sama dengan B. Kalau ini kita perpanjang ke sana, ini sama A, sama dengan A. Sama dengan ini ya. Jadi ini seperti ini. Ini adalah A B per L ya. A kali B per L ya. Atau A per L dikalikan B kayak gitu ya. Kalau kita menggunakan perbandingan segitiga ini segitiga ya, ini segitiga dan ini segitiga. Ini berarti ini adalah A dibagi L dikalikan B ya. Kalau kita ke yang sini sama-sama aja. Ini B dibagi L dikalikan A. Seperti itu. Perbandingan segitiga. Jadi kalau seperti itu, kalau pas ada di sini ya, di X ya, X-nya di sini. Ini misalkan ini adalah besarnya adalah A1 misalkan.
A1. Maka besarnya di sini adalah berapa? Ya, ini A1 per L dikalikan B. A1 per L kali B, ya gitu ya. Misalnya ordinat di sini. Misalkan ordinat ke kanan lagi, ini berarti ya A2 bagi L dikalikan B, seperti itu. Kalau yang di sini berapa? Di sini. Ini ya, kalau ini ke sininya adalah B1, maka ini adalah B1 per L kalikan A. Ya, ordinatnya seperti itu ya. Ini nanti kalau mau menghitung itu seperti itu. Ya, ini analisisnya ya, analisisnya untuk seperti ini garis pengaruh ya. Jadi ada pertanyaan sampai di sini. Jadi momen di C itu sudah kita bisa cari ya garis pengaruh ya. Ini namanya garis pengaruh. Ini garis pengaruh momen di titik C ya. Garis pengaruh momen di titik C. Besarnya ini plus ya. Nah, momennya positif ya karena lenturannya ke bawah ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini dasarnya ini ya. Nanti untuk garis pengaruh momen dasarnya adalah ini. Oke. Atau kita kalau dengan MS1 ya. Nah, ada cara lain juga ya. Cara lain itu kan analitis tadi ya. Jadi ini seperti ini. Ini A, ini B, ini L ya. Ini A besar, ini B besar ya. Di titik C. Ya. Kalau menggunakan apa keseimbangan yang biasa, yang statis MS1 itu MC ya. Kita mencari MC sama dengan ini ada RA, ini ada RB. Ya, berarti MC di sini adalah RA dikalikan dengan A. RA dikalikan dengan A ya. Pada waktu P-nya di titik C ya. Ini ada P ya. Maka besarnya adalah MC sama dengan RA dikalikan A ya. RA-nya besarnya berapa? RA-nya sama dengan kalau seperti ini berarti RA-nya sama dengan P dikalikan B per L ya. P kalikan B per L dikalikan lagi dengan A. Ini sama dengan P B A per L. P-nya kan 1 ya, jadi adalah P-nya 1 ini sama dengan B A per L. Ini sama dengan A kalikan B per L ya. Ini M C. Ya, oke. Oke. Seperti ini ya. Ini sudah ketemu MC-nya. Nah, seperti itu. Berarti kita gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah
A kalikan B per L. Ya, ini adalah P R sorry kok GPR GPM ya, GPM C, ini titik C ya, GPM C-nya seperti itu. Ini MC ya, seperti itu. Ini MC-nya seperti ini, AB per L, terus kemudian pada waktu ini berjalan di sini ya, ini kita kalau kita ini kita perpanjang ya, kita perpanjang, ini jadinya jaraknya ini B, jaraknya B. Kalau ini kita perpanjang, ini jaraknya adalah A. Ya, seperti itu. Maka kita bisa mencari ya tadi kalau misalkan ada beban sejarak misalkan ini A1, maka ordinatnya di sini berapa? Ya, ordinatnya di sini adalah A1 per L kali D. Kalau ini ada jaraknya misalkan dari sini B1, maka di sini adalah B1 per L kalikan A, seperti itu. Ya, oke. Ini sama dengan yang atas ya. Kalau yang atas ini analisisnya agak rumit ya, agak rumit karena kita langsung menganggap bahwa P-nya berjalan sepanjang ini ya, mulai dari X ya, mulai dari X bergerak. Jadi kita rumusnya menggunakan yang sebelah kanannya ini ya, sebelah kanannya rumusnya. Rumus awalnya yang ini ya, rumus awalnya ini. Rumus awalnya ini pada waktu P bergerak sejarak X, maka pada waktu X-nya lebih kecil dari A, maka MC-nya adalah seperti ini rumusnya. Sehingga ketemu rumus ini ya, ketemu rumus ini. Ini juga pada waktu X-nya lebih dari A ya, di sebelah kanan C, maka rumusnya seperti ini. Nah, sudah ketemu ya. Terus kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke ini pada waktu P-nya di C ya, pada waktu P-nya di C, pas di sini, ini berapa sih ininya momennya? Di momennya seperti ini. Nah, MC-nya. Kita akan menggambarkan GPMC makanya. Jadi pada waktu P-nya di C, GPMC, maka seperti ini. Jadi kita menggambarkan GPMC-nya dulu, di titik C itu momennya berapa, seperti itu. Terus kemudian pada waktu di sebelah kirinya, sebelah kanannya itu bisa melihat ininya, diagramnya ya, seperti itu. Jadi untuk cara yang singkat, nah cara singkat ini ya, ini cara yang paling singkat ya, paling singkat untuk mencari momen maksimal DC ya, maksimal DC seperti ini. Kalau ini saya yakin sudah paham ya, seperti ini ya. Momen P-nya di C, maka MC adalah RA dikalikan dengan A ya. Karena bebannya di C, maka tidak ada pengurangan beban di sini ya. Tapi kalau yang tadi ini, nah ini kalau bebannya ada di X ya, maka MC adalah RA dikalikan A dikurangi P dikalikan A min X ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Tapi kalau yang ini kita mengasumsikan bahwa P-nya ada di C, langsung P-nya di C. Maka ketemu MC-nya adalah AB per L ya. Nah, ini juga sama, MC sama dengan AB per L. Nah, ini juga AB per L ya, sama ya. Oke, itu apa istilahnya sudah ketemu ya. Oke, dari sini untuk garis pengaruh momen, ini yang paling sederhana untuk garis pengaruh momen. Saya harap, kami harapkan Anda bisa paham ya, bisa paham. Kalau yang paling sederhana ini Anda bisa, nanti kita lanjutkan ke yang ada cantilevernya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan?
Izin bertanya, Pak. Tes. Oke, suaranya kurang keras. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Itu seumpama P-nya enggak satu, berarti ngehitung rumus dari awal lagi ya, Pak? Gimana? Seumpama P-nya tidak satu, itu menghitung rumus dari awal lagi ya, Pak? Ya tidak. Sama dengan garis pengaruh reaksi, sama dengan garis pengaruh gaya lintang. Garis pengaruh momen ini sama. Jadi pada waktu kita membuat gambar garis pengaruh, itu bebannya, P-nya adalah satu satuan. Jadi bebannya ya seperti itu garis pengaruhnya. Mau yang lewat itu bebannya 10 ton, 12 ton, ya tetap seperti itu gambarnya. Cuma nanti kalau kita menghitung momennya berapa di titik C? Yaitu bebannya yang lewat itu berapa? Bebannya kalau 10 ton dikalikan ordinatnya. Itu pas di mana itunya apanya? Misalkan gini, misalkan saya anggap ini pakai yang ini aja lah. Misalkan di sini ada beban ini segini. Nah, ada beban 10 ton di sini. Ini berapa momen di titik C? Ya ini 10 dikalikan ordinatnya. Ini berapa di sini harganya? Nah, 10 dikalikan harganya ini berapa? Harganya ini kan ini tetap ya. Misalkan ini tadi ini kan AB per L ya. Ini gambarnya tetap karena 10 ini satu satuan. Kalau bebannya yang berjalan 10 ton ya 10 dikalikan ini bebannya ini ordinatnya berapa? Kalau ini berubah menjadi 19 ya ini 19 dikalikan ini bebannya. Ini tetap di sini. Ya. Ini tetap harganya di sini. Jadi yang berubah adalah yang lewat seperti itu. Yang lewat sama kita mengalihkan beban itu dikalikan ordinatnya berapa. Jadi ini kan tipikal. Jadi gambar garis pengaruh momen itu diplekan atau di apa ya ditaruh di sendirolnya itu di strukturnya. Nanti itu pas di mana jaraknya. Ya jadi jarak 19 ton itu dari B itu berapa? Kalau dia jarak dari B itu misalkan B1 ya. Ya ini B1 dibagi L dikalikan A seperti itu. Jadi sama persis dengan garis pengaruh reaksi. Jadi bebannya berapapun, ya, kita tidak menganggap pada waktu kita menggambar garis pengaruh, baik reaksi, geser, momen, itu tidak melihat beban yang akan lewat. Beban yang akan lewat berapapun kita nggak melihat. Kita cuma mengasumsikan bahwa garis pengaruh itu dibuat dengan beban yang lewat itu satu satuan, ya satu satuan. Beban yang lewat itu satu satuan. Perkara nanti yang lewat itu berapa kilogram, berapa ton, berapa kintal ya, gambarnya tetap gambar garis pengaruhnya tetap. Cuma kita tinggal untuk menghitung nilainya adalah beban yang lewat dikalikan dengan ordinat. Itu di awal sekali itu sudah diterangkan seperti itu. Jadi di awal sekali pada waktu garis pengaruh reaksi itu adalah beban dikalikan dengan ini. Nah, di awal nah nah ini nilai ini ya nilai ini nilai reaksi adalah ordinat dikalikan dengan beban. Ini berlaku untuk garis pengaruh momen juga, garis pengaruh gaya geser juga ya. Di PR-PR kemarin kan seperti itu. Di PR-PR kemarin seperti itu. Sudah ada PR 3 kali ya, 3 kali PR itu sudah seperti itu. Jadi garis pengaruh dulu digambar, baru kita menghitung berapa besarnya. Kalau kita reaksi ya besarnya reaksi berapa. Kalau gaya lintang ya gaya lintangnya berapa. Jadi tinggal mengalihkan antara P dengan ordinat. Sekali lagi pada waktu menggambarkan garis pengaruh
itu beban yang lewat adalah satu satuan. Ya, itu. Jadi walaupun kita belum tahu beban yang lewat, ya kita asumsikan bahwa bebannya adalah satu satuan. Gitu. Nah, itu bebannya satu dulu yang lewat. Nah, perkara nanti kenyataannya yang lewat adalah rangkaian, nggak apa-apa, nggak masalah. Tingkat rangkaian itu kan ada P-nya. P-nya dikalikan ordinat, tambah lagi P-nya satu, dikalikan ordinatnya lagi, tambah lagi P dikalikan ordinatnya lagi. Itu seperti itu. Seterusnya. Ya, oke. Mudah-mudahan ini lebih lebih paham ya, lebih bisa memahami. Jadi ini seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Pak izin bertanya, Ya. berarti itu kalau untuk garis pengaruh momen dan garis pengaruh lintang itu misal titik yang ditinjau berbeda itu berarti gambar pengaruhnya itu berbeda juga, Pak? Ya berbeda. Ya ini kan garis pengaruh momen di C. Kalau misalkan kita akan mencari misalkan ya jadi sebentar. Kita akan mencari garis pengaruh di titik. Nah, ini misalkan titiknya adalah titik F ya. Kita menggambarkan garis pengaruh F ya. Ini kan garis pengaruh MC. Ya, kita menggambarkan lagi garis pengaruh di titik F. Garis pengaruh di titik F berapa besarnya? Besarnya ya kita hitung dulu garis pengaruh di titik F seperti itu. Jadi ini kita akan menghitung momen di titik F atau momen di titik C kayak gitu ya. Untuk menghitung momen di titik C, kita harus menggambarkan garis pengaruh momen C, garis pengaruh GPMC. Untuk mencari momen di titik F, itu kita harus menggambarkan garis pengaruh momen di titik F. Seperti itu. Sama, pada waktu kita akan menghitung RA, ya kita harus menggambarkan GPRA. Pada waktu kita akan menghitung gaya geser atau gaya lintang di titik tertentu, ya kita harus menggambarkan gaya geser itu di titik tertentu itu dulu. Nah, pada waktu kita akan menghitung momen di titik tertentu, misalkan di titik C, ya kita menggambarkan garis pengaruh momen di titik C ini seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ini kita berikan contoh ya, biar nanti agak gampang ya memahaminya. Kita berikan contoh lagi, duplikat slide dulu, slide. Ini saya berikan contoh yang ada angkanya ya, yang ada angkanya. Mudah-mudahan nanti bisa jelas ya. Karena kalau ini nggak jelas nanti nggak bisa mengerjakan ya, nggak bisa mengerjakan garis pengaruh momen ya. Oke, ini saya berikan contoh. Nah, seperti ini gambarnya. Ya contohnya sederhana dulu aja. Sendirol gitu ya. Ini kita mencari momen di titik C misalkan. Sama titik C. Mencari momen di titik C. Jaraknya berapa titik C itu? Ya, jaraknya misalkan yang gampang berapa? 4 dan 6 gitu aja gampang ya. Ini 4, ini 6 meter, ini 6 meter. Ya. Momen di titik C. Nanti pertanyaannya momen maksimal di titik C akibat beban yang berjalan itu berapa seperti itu ya. Ya untuk kita kan harus tahu, harus bisa menghitung kalau di titik C itu momennya berapa ya. Kita menggambarkan garis pengaruh momen di titik C. Ya, ini kita menggambarkan garis pengaruh momen di titik C ya. Berarti pertama adalah garis pengaruh momen di titik C. Berarti GP M C ya. GPMC. Nah, jadi GPMC kita ngitungnya yang sederhana ya, yang sederhana ya, yang sederhana pada waktu P-nya di A
maka MC sama dengan pada waktu P-nya di A ya, MC sama dengan RA dikalikan 4 dikurangi P dikalikan 4. Jadi RA dikalikan 4 dikurangi P dikalikan 4. Ini sama dengan 0. Ya kan? Pada waktu ini ada P di sini. Ya kan berarti ada RA di sini. Ya, ada RA. Jadi MC-nya berarti RA dikalikan ini 4 ya, bukan. Dikalikan 4 dikurangi 4 kalikan 4 sama dengan 0 ya. Atau langsung aja MC-nya sama dengan 0 gitu ya. Boleh ya. Ini pada waktu P-nya di C ya. Langsung aja P-nya di C. Maka MC besarnya berapa? Ya. Pada waktu P-nya di C, P-nya di C. Berarti pada waktu P-nya di C, kita coret, kita anggap bahwa P-nya di sini. Nah, P-nya di C. Maka MC-nya berapa? MC-nya adalah RA dikalikan 4. Nah, gitu. Nggak ada pengurangan. Ya, cuma RA dikalikan 4 seperti itu. Ini RA-nya berapa? RA-nya berapa? RA-nya sama dengan P dikalikan jaraknya ke B dibagi 10 ya. RA-nya berarti P dikalikan B-nya berapa? 6 dibagi 10. Ini dikalikan lagi dengan 4 ya. P-nya 1 ya. P-nya satu-satuan. Berarti besarnya ini adalah 6 dikalikan 4 bagi 10 sama dengan 24/10. 2,4 ya. Ini enggak ada satuannya. Jadi MC sama dengan 2,4. Nah, terus pada waktu P-nya di B, maka MC itu sama dengan 0 ya. MC-nya sama dengan 0 ya. Atau kita ya MC-nya sama dengan ya kita ke kanan ya RA dikalikan 4 aja nggak apa-apa. Ini RA dikalikan 4. RA-nya 0 dikalikan 4 sama dengan 0 ya. Jadi RA-nya MC-nya juga sama dengan 0 seperti itu. Jadi kita menggambarkan di sini nah gini ya. Ya, ini 2,4 ini 0 ini 0. Ini GP MC ya, seperti itu. Ini plus ya. Ya, oke. Seperti ini. Jadi GPMC-nya seperti ini. Sudah ketemu ya 2,4. Nah, sekarang ini GPMC seperti ini. Bebannya mau berapapun GPMC seperti ini gambarnya. Cuma tinggal kalau ada yang lewat itu berapa momen DC ya gitu ya. Nah, kita ini duplikat lagi. Nah, kita akan menghitung kalau ada beban yang lewat ya. Kalau ada beban yang lewat, ya ini sudah seperti ini. Nah, kita akan menghitung kalau ada beban yang lewat. Ya, jadi sebelum ada beban yang lewat, garis pengaruhnya dibuat dulu, nggak masalah ya harus dibuat dulu. Nah, ini pertanyaannya di sini adalah kalau ada beban, misalkan bebannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini misalkan bebannya adalah 4, ini 2 ya. 2. Satuannya apa? Misalkan kilonewton aja nggak apa-apa. Atau ton gitu ya. Ini 2 meter jaraknya.
beban ini akan lewat. Nah, terus kemudian pertanyaannya, maka MC maksimal itu berapa? Nah, seperti itu ya. MC maksimal itu berapa pada waktu beban itu lewat ya. Ya, kita hitung ya. Kita tempatkan pada waktu misalkan ini pertama di sini ya. Atau pertama di sini aja lah. Nah, di sini. Ini 4, ini 2. Ini kondisi pertama. Jadi kondisi pertama MC sama dengan berapa? Ya ini 2 dikalikan ini 0. Nah, 2 dikalikan 0 ditambah 4. 4-nya dikalikan berapa? Ya ini berapa di sini? Nah, ini berapa ini? Ini tinggal dihitung ya. Ini dihitung berapanya. Ini berapa? Ini jaraknya adalah 2 meter ya. 2 meter. Kalau ini 2 meter, maka besarnya berapa? Di sini 2/4. Ini jaraknya 6, berarti ini bisa 2 dibagi 6 dikalikan 2/4 itu bisa. 2 kali 6, 2 dibagi 6 dikalikan 2/4 seperti itu. Atau kita menggunakan ini. Nah, ini berarti 4 ya jaraknya ya. 4 ya, berarti bisa 2 dibagi 10 dikalikan 4 ya. 2 dibagi 10, 0,2 dikalikan 4 berarti 0,8 ya. Atau kita pakai ini, bisa ini 2 dibagi 2,4, 2 dibagi 6 ya. Sorry. 2 dibagi 6 kalikan 2,4 ya. 2/3-nya 2,4 berarti 0,8 ya. Berarti ini 2, nah ini 4 ditambah 4 dikalikan 0,8. 2 kali 0, 0 ya. 4 kalikan 0,8 ya. 0,8 jadi 3,2 ya. 3,2. Satuannya kilonewton. Satuannya kilonewton ya, seperti itu ya. Itu di kedudukan pertama. Nah, kita nggak yakin bahwa di kedudukan pertama itu momen MC-nya maksimal ya. Ya kita gerakkan ke kanan. Seret ya. Anggap aja kita langsung ke kedudukan kedua ya. Kedudukan kedua di sini. Nah, ya. Ini 4, ini 2. Ini kedudukan kedua ya, misalkan. Kedudukan kedua. Jadi pada waktu kedudukan kedua, MC sama dengan ya ini. Ini berapa? Ini 2,4 ya. Terus kemudian di sini berapa? Ya, di 2 meter. Ini besarnya berapa? Ini berarti ini jaraknya ke sini 4 ya. Nah, 4 meter. Kalau ini 4 meter, berarti berapa ininya? Berarti ini kita itu berarti 2, berarti 4 ya. 4/10, ini 0,4 ya. 0,4 dikalikan dengan 4 ya. Berarti 1,6 ya. Berarti ini 1,6 ordinatnya. Berarti ini yang 2 dulu aja nggak apa-apa. 2 dikalikan 1,6 ditambah 4 dikalikan 2,4. Ya. Ini sama dengan ini 3,2 ya.
ditambah 24 kali 4 ya, berarti 96 ya. 9,6. Jadi ini ketemunya 8, ketemunya 12 ya. Kilo Newton ya, kilonewton meter ya, karena momen ya. Jadi momen maksimalnya ini ya, optimis momen maksimalnya adalah 12,8 ya. 12,8 pada waktu di situ ya. Posisinya di kedudukan kedua ya. Pada waktu itu bergeser, nanti dihitung lagi. Tetapi dengan melihat hasilnya nanti akan lebih kecil daripada 12,8 seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya nih ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Kalau semisal bebannya itu beban merata gitu, nanti dijadikan beban titik dulu atau bagaimana, Pak? kalau bebannya Beban merata. beban merata ya nanti dikalikan luasannya ya, dikalikan luasannya itu ya. Jadi eh, eh, lazimnya kalau untuk yang seperti ini memang beban titik ya. Kalau beban merata ya nanti dikalikan dengan luasan ini. Luasannya. Ini kan karena beban titik maka dikalikan ordinat ya. Kalau beban merata nanti dikalikan dengan luasan. Oh, luasan trapesiumnya itu berarti, Pak? Ya, iya betul. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, luasan trapesiumnya. Oke, ini kan karena ini cuma beban titik ya dikalikan ordinat kayak gitu ya, dikalikan ordinatnya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak, ini uh, sekarang kalau ini tadi ini, nah sekarang kalau ada cantilevernya gimana ya? Kalau ada cantilevernya ini uh, kita hapus dulu ya kalau ada cantilevernya. Kalau ada cantilevernya prinsipnya ini sama ya, prinsipnya ini sama. Ya, kalau ada cantilevernya ya kita tinggal membuat cantilevernya. Ini ada cantilever ya. Ya, seperti itu. Cantilevernya misalkan ini ya. Ini C misalkan ya. Biasanya kalau di sebelah kanannya ini C atau D ya. Biar nanti seragam. Oh, C ya, itu C ya. Oke, misalkan ini C. Ya, ini C. Ya, ini C. Nah, sekarang jika bebannya di titik C ya. Nah, di sini bebannya di paling ujung ya. Nah, P seperti ini. Kalau P seperti itu maka kita ya hitung ini kan momen ya. Jadi MC ya. Jadi eh, ini juga kita akan menghitung GB MC ya. Tapi pada waktu beban momen di C pada waktu bebannya dari A sampai B ini sudah digambar ini yang sebelah kiri ini ya. Ini sudah ada gambarnya, tinggal kita melanjutkan saja yang
di cantilevernya. Di cantilevernya itu berarti MC pada waktu P di titik ini misalkan di D ya, di titik D, ya, maka MC besarnya berapa? Ya, besarnya sama dengan RA dikalikan A ya. Ya, seperti itu. Sama. RA dikalikan A. RA dikalikan A. Nah, RA-nya berapa? Ya, RA-nya kita hitung ya. RA-nya ya itu ya ini ya. MC sama dengan RA dikalikan A gitu ya. Terus kemudian RA-nya sama dengan berarti sigma momen B sama dengan 0 ya. Sigma momen B sama dengan 0, maka RA-nya sama dengan ini P dikalikan C dibagi L. Tetapi hasilnya adalah negatif ya. Jadi ini adalah P dikalikan C per L. Tapi negatif ya. Atau min C per L ya. C per L. C-nya C biasa ya. Ya, min C per L ya. Ini RA-nya C per L. Tapi di sini masih ada ini, ada ininya. Berarti kalau kita hitung dengan ini seperti ini. Nah, ini ke sana ya. Nah, kita menggunakan rumus ini ya. Ini berarti ini kan C ya. Ini C. Berarti C dibagi dengan L ya. C dibagi dengan L dikalikan dengan A ya, dikalikan dengan A. Ini dikalikan dengan A ya. P-nya 1 berarti C per L kali A gitu ya. C per L kali A. Tapi besarnya adalah min ya. Ini min. Ini min. Ya, seperti itu. Ini min, ini plus ya. Ini adalah GB MC gitu ya. Oke, ini untuk yang cantilever ya. Cantilever. Nah, cantilever satu di satu ya, di satu sisi ya. Itu GP MC-nya. Kalau cantilevernya di dua sisi gimana? Dua sisi eh, kita gambarkan ya. Kita gambarkan cantilever di dua sisi. Ya. Cantilever di dua sisi. Ini baterainya mau habis ya. Atas dulu ya. Ya, oke. Cantilever di dua sisi berarti ini A, ini B. Misalkan ini titiknya titik C ya. Titik C. Ini titik A.
ini B, ini titik D misalkan ya. Ini titik A misalkan. Misalkan ini A, yang ini B, ya ini C kecil ya. Ini D misalkan ya. Ya, oke. Seperti ini. Kalau seperti ini gimana GPMC-nya? GPMC. Ya, ya GPMC-nya kalau kita hitung ya, misalkan pada waktu P-nya di yang gampang ya, P-nya di A ya, P-nya di A dulu nggak apa-apa, di A, maka MC sama dengan 0 ya, tadi sudah ya, MC-nya sama dengan 0, oke. Pada waktu P-nya di C, maka MC sama dengan A per B per L ya. Nah, ini misalkan L ya. Jadi A kalikan B per L ya. Ada ya. Terus pada waktu P-nya di B, maka MC sama dengan 0 ya. Ya, gampang ya. Pada waktu P-nya di D, maka MC sama dengan berapa tadi? Min C C per per L L kali A. ya. Min C per L kalikan A ya. Seperti itu. Pada waktu P-nya di F ya. Ya, pada waktu P-nya di F karena kita belum menganalisis ya. Tadi kan yang di C sudah di D sudah dianalisis. Kalau di F ya kita analisisnya gini, MC ya sama dengan ini RA dikalikan dengan RA dikalikan A ya. RA dikalikan dengan A. RA dikalikan dengan A dikurangi P dikalikan A plus D. Nah, A plus D. Ya, seperti ini ya. RA dikalikan A dikurangi P dikalikan A plus D ya. Nanti ketemunya berapa? Ya, ketemunya ujung-ujungnya nanti ketemunya adalah min D per L dikalikan B ya. Dikalikan B. Nah, jadi ini seperti ini ya. Ketemu seperti ini gimana? Ini ada penjabarannya ya, tapi ini ketemunya seperti ini. Kita gambarkan ya. Garis paruhnya ini 0, di B0, di C-nya adalah tadi AB per L ya. A kalikan B per L. Nah, seperti ini. Nah, kalau lupa, maka ini Anda tarik aja linear ke atas. Nah, kayak gini. Ini kalau Anda lupa juga tarik linear ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini plus. Nah, ini A per B plus L. Ini berarti tadi ini kan ininya C ya. Berarti ini C dibagi L dikalikan A. Kalikan yang ininya ya, karena ini kalau kalau kita perpanjang seperti ini, nah, ini adalah A ya. Jadi ini adalah C dibagi, oh sorry, ini B ya. Ini B yang A-nya yang ini. Nah, ini A ya. Nah, ini B ya. Berarti di sini besarnya yang di titik F ya. Ini berarti D, tapi min ya nanti ya. D dibagi L dikalikan ininya. Ini akan ke sini lah, berarti ini ya B ya. Ini min ya. Ini juga min, ini min. Ini gambarnya sudah jadi. Ini GP M C ya. GP M C. Nah, oke. GP emisinya seperti ini. Nah, oke, jadi
Jadi ini momen di titik C pada waktu ada beban di D ya, bebannya cuma ada di D misalkan, maka momen di C adalah negatif. Momen di C negatif pada waktu ada beban, cuma bebannya di D ya, cuma ada satu beban di D ya, itu momennya negatif. Pada waktu di kiri D masih negatif. Nah, pada waktu bebannya di B sampai A ya, ini momennya positif. Nah, pada waktu bebannya ke kiri A, ini juga negatif lagi ya, negatif lagi. Besarnya berapa? Ya P-nya ini dikalikan dengan ordinatnya. Ke bawahnya ini berapa? Diurutin ke bawah ini berapa? Nah, nanti ordinatnya berapa? Dikalikan. Jadi P-nya dikalikan ordinatnya misalkan tadi 10 kilonewton ya, 10 kilonewton dikalikan ini ordinatnya berapa? Ordinatnya ini enggak ada satuannya. Jadi satuannya ya satu satuan kayak gitu ya. Jadi enggak ada satuannya. Kalau bebannya adalah kilonewton yang ikut kilonewton jadinya. Kalau ton ya berapa ton dikalikan ordinatnya berapa nanti ngikut hasilnya di ton kayak gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Kalau cukup ini ada PR ya. PR untuk ini pertemuan keberapa ya? Kelima ya. Pertemuan keempat kemarin nggak ada PR ya. Nggak apa-apa. No, slide. Nah, ya, PR ya. PR-nya gimana ya? Mau yang tendiral overstack 1 atau overstack 2? Overstack 1 aja dulu ya. Ini, nah, ini caranya 3, 5 ya. Itu ya. 3, 5, ini 2. Bentar. Ya. Ini A, ini B. Ya. Terus kemudian nanti ada beban yang berjalan, bebannya seperti ini aja. Simpel ya. Ini 6 kilonewton, ini 2 kilonewton. Jaraknya 2 meter aja sama 2 meter. Ini cuma seperti ini. Terus kemudian nanti ini ada titiknya di sini titik C aja lah. Titik C. Titik C. Nanti ini titiknya titik apalah. Ini titik D lah misalkan ya, titik D seperti itu. Pertanyaannya pertanyaannya apa? D ini ada lagi titik F. Ya, D. Nah, pertanyaannya ini jadi kalau ini jadi banyak ya. Gambarkan nomor 1 DP garis pengaruh RA. Terus garis pengaruh RB gitu ya. Garis pengaruh RA, garis pengaruh RB ya. Terus kemudian ini yang kedua, ini berarti RA mak, terus kemudian RB mak, kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ini garis pengaruh gaya lintang di titik C dan gaya lintang di titik F. D, B, D,
ya. Yang keempat, jadi gaya lintang berarti D mark, terus kemudian F mark. Oh, sorry, ini D di DC mark ya, DC mark sama DF mark ya. di F dan D di C ya. D di C, D di C maksimal dan D di F yang maksimal. Yang kelima, ini jadi GP MC ya, GPMC ya, GPMC, GPMC. Terus kemudian yang keenam berarti momen C maksimal. Nah, ini sebetulnya masih ada GPM F ya, di F ini ada momennya. Ada momennya, ya kita bisa mencari momen maksimal di F ya. Tapi kita belum ya, belum sebetulnya ini momennya ya, ya sama, tapi belum kita jelaskan ya. Mungkin minggu depan kita jelaskan ya momen yang di sini ya. Oke, ini aja dulu 6 ya, 6 ya. Jadi ini PR keempat. Ya. Ngajarkan PR segini ya mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak bosan ya. Silakan kalau mau di screenshot atau dicatat ya untuk ini. PR keempat. Ngumpulnya kapan ya, kita nanti digabung ya PR keempat sama PR kelima ya selanjutnya ya. Jadi harus ini bisa dulu ya, supaya tahu. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ini untuk yang PR dicoba sendiri ya, dicoba sendiri atau berdiskusi dengan temannya silahkan ya. Tapi harus bisa mengerjakan supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal seperti itu. Intinya harus ini harus senang dengan materinya ya, senang dengan materinya, kepingin tahu ya. Karena ini kita harus tahu, misalkan nanti Anda kerja ya, Anda disuruh misalkan di titik C ya, nih di titik C. Di titik C itu ditanya, ini momennya berapa di sini? Gaya gesernya berapa di sini? Sehingga kita tahu bahwa di sini tulangan gesernya gimana, tulangan momennya gimana, tulangan momennya berapa nih ya. Kita harus tahu momen di sini berapa, baru kita mendesain jumlah tulangannya berapa. Kalau momennya belum tahu, kita tidak bisa mendesain jumlah tulangan momennya. Dan kalau kita tidak tahu gaya gesernya, kita tidak bisa mendesain berapa jumlah tulangan gesernya seperti itu. Nah, jadi ini memang harus tahu ya, di orang sipil ya, orang sipil nanti kalau di pelaksanaan, di bangunan, di lapangan ya, membuat sebuah jembatan, misalkan ada balok ya, jembatannya misalkan dari beton atau dari baja ya, kita harus tahu di sini karakternya seperti apa, reaksinya, terus kemudian gaya lintangnya di batang, terus kemudian momen di batang itu seperti apa. Sehingga kita bisa, kalau ada permasalahan di lapangan, kita tahu seperti itu. Misalkan ini tulangannya di titik C, ini tulangannya dikurangi bisa enggak? Ya jangan dulu, kita hitung dulu momennya berapa, nanti kalau dikurangi, kalau enggak kuat gimana gitu kan. Nah, tantangannya seperti itu. Kalau Anda sudah berpikir sampai ke situ, mudah-mudahan setiap materi yang diajarkan itu jadi sebuah challenge, tantangan ya. Tantangannya aku harus bisa gitu ya. Kalau sudah dalam hati mengatakan aku harus bisa, karena nanti akan buat kerja juga ya, buat kerja juga harus seperti itu. Kerjanya di mana ya? Kalau di dunia sipil ya kayak gitu. Kalau membangun ya harus tahu ya. Membangun dunia sipil ya kayak gitu ya. Karena apalagi nanti kalau sebagai pelaksana atau pengawas kayak gitu ya, bisa
harus tahu ya, gitu ya. Oke, sudah 42 menit ya. Nanti masih ada perkuliahan lagi mahasiswa, kita akhiri dulu. Kalau ada kesalahan dari saya, minta maaf ya. Sebelum kita akhiri, kita bersyukur bahwa perkuliahan hari ini, walaupun ini agak lama ya, agak lama nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa syukur, alhamdulillah bisa selesai dengan lancar, tidak ada hal yang tidak kita inginkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan berkah ilmunya. Kami akhiri, selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin saya